masih kosong. Sekretaris dinasnya masih kosong. Kepala bidangnya sebagian besar masih kosong. Kepala seksi atau kasubagnya masih kosong. Dan beberapa staf yang kami buka di bulan Desember untuk mendaftar di 2 OPD baru, yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, yang kedua Dinas Kebudayaan. Hari ini 100% semuanya berpindah kepada 2 OPD baru. Kami ingin menunjukkan wajah Kabupaten Bogor hari ini berbeda. Nanti setelah hari ini dilantik dan dikukuhkan 2 SKPD mulai beroperasi, maka hari ini kami akan buka pendaftaran untuk jabatan Kasih, Kasubag, Kabid, Sekdis, dan open bidding atau assessment untuk 2 organisasi perangkat daerah yang baru, sekaligus open bidding dan assessment untuk seluruh jabatan eselon 2 yang kosong. Kami berharap 2028 ada para camat yang naik menjabat sebagai pejabat eselon 2 di pemerintah Kabupaten Bogor. Tepuk tangan dulu buat para camat. Jadi 2026 kenapa kita menentukan bahwa harus membuka 2 OPD di Mall Baru, bukan di Mall Baru, di Vivo Mall Sentul. Dari kemarin banyak orang bertanya, ngapain aneh-aneh buka 2 SKPD baru di Vivo Mall. Tapi alhamdulillah, apa yang menjadi sebuah kebijakan kita hari ini menjadi kebijakan pemerintah pusat, di mana Menko Perekonomian, Menteri Pariwisata sedang mengkaji dan menginstruksikan beberapa kabupaten kota maupun pemerintah provinsi untuk melakukan pelayanan dan bekerja melalui mall. Dan pada saat kajian dibuat, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Bogor hari ini bukan mengkaji tapi mulai menjalankan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini adalah salah satu wujud tanggung jawab kami pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau ada mal yang kurang berjalan maksimal, tentu kita harus lihat apakah sepenuhnya kesalahan dari manajemen mal. Ternyata kesalahannya sebagian ada di pemerintah Kabupaten Bogor. Pemerintah itu siapa? Saya. Kenapa saya menyampaikan kesalahannya salah satunya ada di pemerintah Kabupaten Bogor. Sama halnya dengan puisi Subianto tadi yang terakhir. Apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan jadi apa mereka ke depan. Maka pada saat di Vivo Mall salah satunya dibuka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Pada saat kita mengeluarkan perizinan apapun, berhati-hatilah, jangan sekadar menandatangani. Lihat beberapa tahun ke belakang, Cibinong di awal yang paling ramai adalah ITC Cibinong. ITC Cibinong mulai ramai, lalu pemerintah mengeluarkan izin, dibuka satu mall baru, namanya Superindo di Flyover Cibinong. ITC mulai agak sepi. Setelah itu dikeluarkan lagi izin Giant Mall di Simpang 3 Cikaret. Superindo jadi gantian sepi. Giant Mall sudah dikeluarkan izin, keluar izin lagi Cibinong City Mall. Yang lain akhirnya semakin sepi. Salah satunya Robinson. Lalu pada saat Vivo Mall dikeluarkan izin, Ion Mall pun dikeluarkan izin. Akhirnya ini perkotaan jadi hutan rimba. Kita hanya menerima dunia investasi tanpa mengkaji dengan baik. Apa yang terjadi? Mereka perang terbuka mencari konsumen sendiri. Maka pada saat hari ini 2025 kemarin
kami berinisiasi dengan Pak Wakil Bupati, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Akhirnya bagaimana wujud perhatian kita, wujud tanggung jawab kita kepada dunia investasi yang sudah masuk di Kabupaten Bogor. Vivo Mall dibangun bukan dengan uang yang sedikit, pasti dengan investasi yang cukup besar. Maka pada saat hari ini kami mengoperasikan 2 SKPD baru di Vivo Mall, ditambah Bapenda juga membuka UPT baru. Kami berharap Vivo Mall pun bebenah, manajemennya harus lebih aktif. Kami mendatangkan orang, Bapak siapkan tenan-tenan yang terbaik, tenan-tenan untuk bisa masuk ke Vivo Mall. Akhirnya mall ini dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan mall ini menjadi kembali hidup kembali. Kami pun berencana beberapa mall yang ada di Kabupaten Bogor, apabila pihak manajemennya mengizinkan, kami juga ingin berkolaborasi bersama-sama. Pemerintah Kabupaten Bogor menempati Vivo Mall diberikan biaya gratis tidak sewa oleh manajemen Vivo Mall. Kita hanya menanggung biaya operasionalnya. Sekaligus yang kedua adalah kenapa pemerintah Kabupaten Bogor harus memperbesar organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bogor. Tujuan kami bukan untuk berbagi jabatan. Jabatan eselon 2-nya nambah, jabatan sekretaris dinasnya nambah, jabatan kepala bidangnya nambah, jabatan kepala seksi kasubagnya bertambah. Tujuannya adalah untuk apa? Kita bisa melihat jumlah penduduk pemerintah Kota Bogor itu penduduk hanya kurang lebih 1 juta jiwa. Penduduk Kota Depok hanya 2 juta jiwa. Penduduk Kabupaten Bogor 6 juta 3.000 jiwa. Maka kita sebagai pelayan masyarakat tidak bisa melakukan pola pelayanan yang sama dengan beberapa kabupaten kota yang lain. Jangan disamakan melayani penduduk 6 juta dengan melayani penduduk 1 juta. Jangan disamakan melayani penduduk 6 juta dengan melayani penduduk 2 juta. Maka perbanyaklah UPT, perbanyaklah satuan-satuan kerja. Kenapa saya memunculkan 2 SKPD baru? Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Kita salah satu kabupaten di Indonesia yang belum mempunyai satupun rencana detail tata ruang. Maka berfokuslah RDTR dituntaskan. Urusan pertanahan yang jadi sebuah masalah dituntaskan dimulai di 2026. Kedua, Dinas Kebudayaan. Sektor pariwisata, objek wisata kita sangat-sangat banyak. Budaya yang ada di Kabupaten Bogor sangat-sangat banyak. Dari abad 5 sampai tahun 2025, prasasti Cianten baru bisa diangkat ke atas. Masih banyak prasasti-prasasti lainnya. Masih banyak budaya-budaya lainnya yang belum terkelola dengan optimal, belum kita perhatikan secara maksimal. Maka dengan adanya Dinas Kebudayaan berpisah dengan Dinas Pariwisata, kami berharap bisa lebih optimal, bisa lebih maksimal. Tentunya 2026 harus menjadi wajah baru Kabupaten Bogor. Kita bukan hanya berlari, kita betul-betul ingin berlari kencang. Dan kami berharap Dinas Koperasi UMKM dalam waktu 1-2 minggu ke depan, para pelaku UMKM yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bogor dapat segera mengisi Vivo Mall. Tidak perlu semuanya kuliner. Banyak UMKM kita yang hebat. Taman Sari, Citerat, dan beberapa wilayah lainnya. Ajak mereka bergabung, fasilitasi oleh pemerintah. Mall ini harus hidup bersama-sama. Apa yang sudah menjadi sebuah kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor, tentunya pemerintah pun harus bertanggung jawab. Pemerintah pun harus mendampingi. Pemerintah pun harus ikut mensupport siapapun yang sudah berinvestasi di Kabupaten Bogor. Dan tentunya kami menitip pesan selamat bertugas kepada rekan-rekan aparatur sipil negara yang lain. Pendaftaran kami buka, silahkan tunjukkan kemampuan Bapak Ibu sekalian.
ke depan mulai tahun 2026 kami tidak memilih orang yang kami kenal. Pak Wakil Bupati tidak memilih orang yang Pak Wakil Bupati kenal. Kami mencari orang-orang yang bisa bekerja. Kami mencari orang-orang yang ingin mengabdi dan melayani seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dari pimpinan paling tinggi sampai jajaran di paling bawah. Mungkin itu kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat bertugas.